Semangat pagi! Dalam dunia kerja masa kini, berbagai praktek kerja membawa berbagai kerumitan dalam dinamika kerja karyawan. Saat ini sering kita jumpai ada istilahnya namanya konseling karyawan. Kita akan coba kupas tuntas bagaimana prakteknya dan apa saja manfaatnya. Konseling karyawan itu merupakan interaksi individu, dalam hal ini adalah konseli dengan konselor yang dibangun atas dasar kepercayaan untuk bekerja sama mengatasi masalah-masalah yang dihadapi berkaitan antara masalah dari si karyawan itu sendiri yang keluarannya adalah lingkup di dunia kerjanya. Kadangkala juga berkaitan dengan kehidupan personalnya, konflik relasi atau antar rekan kerja yang berdampak pada kehidupan kerja si karyawan tersebut. Lalu siapa sih yang bisa menjadi konselor itu? Yang bisa menjadi konselor itu bisa saja adalah psikolog yang memiliki latar belakang ilmu psikologi dan juga pengalaman praktek konselor. Hal lain atau orang lain yang bisa menjadi konselor adalah orang yang bekerja di HRD di perusahaan itu sendiri yang tentu saja memiliki latar belakang psikolog. Lalu bagaimana sih sebenarnya praktek konseling karyawan itu dilakukan? Berbagai informasi atau data yang terkait individu itu sendiri. Nah, dalam setting industri organisasi, konselor yang baik idealnya mengerti situasi dan rekam kerja dari individu yang menjadi konselingnya. Itu terdiri dari berbagai sesi-sesi konsultasi yang dinamakan katarsis. Nah, katarsis ini dilakukan oleh konseli kepada konselor. 3 kualitas utama itu apa saja? Penerimaan, pemahaman, keselarasan. Kita akan coba bahas satu persatu. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah penerimaan. Maksudnya apa? Seorang konselor itu harus mampu menerima perbedaan individu, opini, dan pola pikir secara terbuka. Pemahaman. Nah, pemahaman ini maksudnya adalah seorang konselor idealnya harus memahami kondisi dan posisi konseli dan juga membangun komunikasi secara empatetik. Keselarasan. Maksudnya apa? Konselor dituntut untuk memiliki sikap yang selaras. Akhirnya, seorang konselor mampu memberikan bantuan yang aktual dan tentu saja otentik. Sebenarnya dalam konseling karyawan ini mampu memberikan manfaat yang tidak kalah besarnya. Nah, secara khusus ada 3 manfaat. Membantu karyawan mencapai kesejahteraan diri, memelihara kesehatan mental karyawan itu sendiri, menjaga kinerja karyawan tetap optimal. Manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika proses konseling karyawan itu dilakukan antara lain meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, membantu perusahaan itu sendiri untuk apa? Mempertahankan karyawan yang memiliki potensi ataupun performa potensial. Nah, kita sudah bahas ya semuanya terkait dengan konseling karyawan. Harapannya dari materi ini tadi bisa membantu memberikan bekal ke Anda semuanya. Sampai bertemu di seri video selanjutnya. Salam sukses.